Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di belakang saya ini merupakan tulisan Stasiun Muara Kalaban. Nah, ini merupakan kedatangan saya yang kedua kalinya ke Stasiun Muara Kalaban. Kedatangan saya pertama itu pada tahun 2020, pada bulan Desember. Nah, sekarang ada yang berubah, yaitu stiker PT KAI-nya sudah berubah menjadi PT KAI yang baru di Stasiun Muara Kalaban. Oke, kita akan bahas Stasiun Muara Kalaban lebih detail lagi, teman-teman. Beginilah kondisi di dalam Stasiun Muara Kalaban, teman-teman. Nah, dahulu di sini merupakan tempat pembelian tiket kereta api. Beginilah tampak dari depan Stasiun Muara Kalaban. Ini terlihat kan, teman-teman, merupakan tempat pembelian tiket dari Stasiun Muara Kalaban. Ini merupakan tempat kepala stasiun, dan juga di sini tertulis tempat pembayaran dan negosiasi sewa tanah bangunan. Jadi tanah di sekitaran Stasiun Muara Kalaban ini disewakan ya, teman-teman. Ini merupakan ruang PPKA atau ruang pengaturan wesel dari Stasiun Muara Kalaban. Seperti yang tadi saya bilang ya, teman-teman, Stasiun Muara Kalaban itu menggunakan stiker PT KAI yang baru. Ini berada di ketinggian 221 meter di atas permukaan laut. Stasiun Muara Kalaban adalah stasiun kecil yang berada di kota Sawah Lunto, di mana Stasiun Muara Kalaban ini memiliki 4 jalur kereta api dengan tipe peron 1 pulau, 2 sisi di antara jalur 1 dengan jalur 2, dan peron 3 di antara jalur 2 dengan jalur 3. Dengan klasifikasi sebagai berikut: jalur 2 adalah sepur lurus mengarah ke arah Solok dan juga ke arah Padang Sibusuk hingga ke Muaro. Sedangkan jalur 3 adalah jalur lurus ke arah Solok sekaligus ke arah Sawah Lunto. Nah, jadi jalur kereta api yang mengarah ke Padang Sibusuk itu dua-duanya sudah dicabut rel kereta apinya. Rel kereta api yang mana? Rel kereta api dan bantalan berada di situ, teman-teman. Nah, sudah dicabut dengan digantinya dengan batu balas yang baru. Ini jalur 1 dari Stasiun Muara Kalaban. Sedangkan rel kereta api yang masih tersisa ini adalah jalur 3 dan jalur 4, yaitu sepur yang mengarah ke arah Stasiun Sawah Lunto yang dilewati oleh kereta api batu bara dan juga kereta api mak hitam pada masanya. Stasiun Sawah Lunto awalnya merupakan stasiun yang melayani kereta api batu bara sebagai tempat persilangan, karena setelah ini ke arah Sawah Lunto langsung sejauh 7 km. Ini merupakan stasiun terakhir sebelum Stasiun Sawah Lunto. Nah, jadi setelah tahun 2003 kereta api batu bara habis, stasiun ini akhirnya melayani kereta api wisata Danau Singkarak. Saat itu melayani rute dari Stasiun Padang Panjang, Batu Taba, Solo, terus Sungai Lasi, Silungkang, Muara Kalaban, berakhir di Muara Kalaban. Tapi saat itu kereta api Danau Singkarak ada juga yang rutenya dari Solok ke Stasiun Padang Panjang saja, sehingga stasiun ini hanya melayani kereta api mak hitam sebagai KA wisata dari Stasiun Sawah Lunto ke Stasiun Muara Kalaban ini. Namun karena terowongan lubang kalam di petak antara Stasiun Muara Kalaban dengan Stasiun Sawah Lunto yang sudah tidak terlalu bagus kondisinya, akhirnya kereta api tersebut dinonaktifkan juga. Jadi sekarang Stasiun Muara Kalaban ini bersifat stasiun nonaktif. Walaupun terlihat ya, teman-teman, plat PT KAI-nya sudah baru. Jadi beginilah kondisi Stasiun Muara Kalaban ini. Kalau lihat di internet sih, terakhir stasiun ini beroperasi tahun 2014. Jadi stasiun-stasiun yang berada di petak antara Stasiun Padang Panjang hingga ke Muara Kalaban ini yang diberhentikan oleh kereta api wisata Danau Singkarak itu biasanya berhenti beroperasi tahun 2014. Antara Stasiun Padang Panjang, Stasiun Batu Taba, Stasiun Solok, Stasiun
Sungai Lasi, Stasiun Silungkang, dan Stasiun Muaro Kalaban ini. Sedangkan stasiun-stasiun seperti Stasiun Kacang, Stasiun Singkarak, Stasiun Kubu Karambie itu tidak diberhentikan oleh kereta api wisata Danau Singkarak. Itu informasi yang saya dapat dari internet ya teman-teman. Nah, lurus ke situ menuju ke arah stasiun, ada Stasiun Silungkang, Sungai Lasi, hingga Solok. Sebaliknya, itu ada percabangan jalur teman-teman, yaitu jalur yang memisahkan ke Sawah Lunto dan juga stasiun ke arah Padang Sibusuk. Sedangkan terparkir di jalur 3 stasiun Muaro Kalaban ini yaitu lori teman-teman. Ini nggak tahu fungsinya buat apa. Namun di sini mengangkut pasir. Ini masih bisa beroperasi ya teman-teman, karena rel kereta api di petak antara stasiun Padang Panjang dengan stasiun Muaro Kalaban ini tidak terputus, melainkan hanya ditumbuhi oleh rumput liar, terpendam, dan lain-lain. Jadi lori motor masih bisa lalu lalang di petak ini teman-teman, karena ini lorinya menggunakan kendaraan roda 4, dimana itu rodanya pun menempel ke rel kereta api. Di sini lihat teman-teman, rel kereta apinya masih bisa dipijaki oleh lori motor ini. Nah, ini stasiun Muaro Kalaban. Dan di sini juga rel yang terpasang langsung ke roda dari lori ini. Kita lihat dulu kondisi dari jalur keempat stasiun Muaro Kalaban. Ini jalur yang paling jarang digunakan ya teman-teman. Menurut informasi, ini sudah sangat berkarat sekali jadinya. Itu Wesel dan Jalan Raya Lintas Sumatera di situ. Dan bantalan besi yang ditaruh di sebelah sini, ini merupakan bantalan besi dari jalur kereta api Muaro Kalaban ke Muaro yang lewat di stasiun Padang Sibusuk. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas stasiun Muaro Kalaban. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.